Pernah nggak sih lo sadar kita itu hidup di zaman semua nulis itu bisa pakai jempol? Di HP, di chat, di email, semuanya bisa pakai jempol. Cuma inget nggak surat cinta pertama lo dulu ditulis pakai apa? Atau buku-buku zaman dulu dan keputusan perang dunia itu semuanya ditulis nggak pakai jempol. Bukan keyboard, dan ini adalah pulpen. Selamat datang di Awal Mula, tempat kita ngulik sejarah barang-barang kecil yang ternyata punya cerita yang cukup panjang. Gua Viologi, dan ini dia Awal Mula Pulpen. Pada ratusan tahun sebelum Masehi, sampai tahun 1900-an, cara nulis tuh cuma satu, pakai bulu hewan. Spesifiknya, bulu angsa. Gimana caranya? Bulu angsa itu dicelupin ke tinta, ditulis pelan-pelan, lalu ditunggu sampai kering. Ribet banget, tintanya gampang netes, harus sering dicelup, dan gampang bleber kemana-mana. Tapi ya, itu satu-satunya cara dari Magna Carta, surat cinta bangsawan, sampai naskah-naskah agama, semuanya ditulis kayak gini. Dan yang bisa nulis cuma orang-orang yang punya akses, kayak biarawan, terus bangsawan, atau juru tulis kerajaan. Jadi dulu tuh nulis bukan hak semua orang, nggak kayak sekarang. Masuk ke abad 19, di mana bulu angsa mulai digantikan sama pena celup yang terbuat dari logam. Kayak gini bentuknya, ini disebut dip pen. Sesuai namanya, ini dip pen, itu terbuat dari logam, tetap dicelup ke tinta sesuai namanya. Cuma satu hal yang lebih improve, yakni ini kita bisa lebih lama. Karena kalau bulu angsa, gampang patah. Masalah-masalah utamanya masih sama. Tinta bleber, tangan kotor, dan nggak praktis di mana-mana. Ya kali lu bawa tinta kemana-mana. Pada masa itu, nulis itu belum sebebas itu. Dunia masih butuh solusi di mana nggak perlu celup-celup. Singkat cerita, tahun 1938, jurnalis asal Hungaria, Laszlo Biro, nih orangnya, dia muak dengan hal-hal ini. Dia mikir gimana kalau tintanya lebih kental dan keluar pelan di bola yang berjalan gitu. Lahirlah sebuah bolpen. Tinta masuk dari tabung, keluar lewat bola logam yang ada di ujung. Gak bleber, gak perlu celup, ya langsung kering, langsung. Tahun 1943, dia patenin penemuannya di Argentina. Dan yang pertama beli, tentara Inggris, Royal Air Force. Karena pulpen ini bisa nulis di ketinggian tanpa bocor. Bayangin nulis di pesawat, Pak, masih pakai tinta yang harus dicelup-celup. Tintanya pasti bleber kemana-mana tuh. Masalah baru, pulpen ballpoint tuh masih tetap mahal. Jadi aksesnya masih belum bisa ke seluruh rakyat. Lalu masuk tokoh penting di dunia bolpen, yaitu Marcel Bich. Dia pengusaha asal Prancis, dan pada saat itu dia beli hak paten Biro, dan dia bikin versi murah, yaitu BIC Crystal. BIC itu logonya kayak gini. Dia transparan, simple, dan bisa diproduksi miliaran unit. Hasilnya sampai sekarang lebih dari 100 miliar pulpen terjual. Dan jadi salah satu benda paling banyak diproduksi di dunia. Ngalahin jumlah manusia pada saat itu. Dulu nulis itu hak elit, sekarang semua orang udah bisa. Anak SD, tukang, dosen, tukang kredit, sampai maling, semuanya pernah pegang bolpen. Lo bisa tanda tangan, bikin puisi, atau nyontek pas ujian. Dan semuanya dimulai dari satu rasa kesel, tinta yang gak kering-kering. Cukup satu hal kecil yang bisa bikin perubahan di dunia. Tapi kayak semua teknologi, pulpen juga lama-lama harus minggir. Masuk mesin ketik, lalu keyboard, dan sekarang kita balik lagi ke tangan. Tapi bukan tinta, bukan pakai bolpen juga. Sekarang kita nulis pakai stylus, Apple Pencil, digital pen. Formatnya berubah, tapi satu hal yang nggak berubah, hasrat manusia buat ngenuang isi yang ada di kepala kita. Apapun mediumnya. Gua Viologi, kalau suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Awal Mula berikutnya, karena barang kecil bisa punya cerita panjang.